Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang yang membuatnya tak bisa melupakanmu. Pilih kartu. Silahkan kamu pilih gambar yang sesuai dengan kata hati kamu. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan kamu bisa pause video ini, lalu pilih gambar yang terbersit pertama kali dari kata hati kamu. Oke, kesayangan, enjoy! Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin apa sih yang membuat dia selalu teringat kepada kamu dan gak bisa ngelupain kamu. Jadi membuat dia benar-benar nyaman, membuat dia merasa kayak homey gitu ya. Well, ini adalah pilih kartu. Silakan teman-teman pilih ya, kartu mana yang sesuai dengan hati nurani atau intuisi kamu. Oke. Untuk kamu yang memilih pile number 1, pile nomor 1, yang membuat dia tak bisa melupakanmu, yang membuat dia selalu teringat kepadamu, yang membuat dia merasa nyaman, yang membuat dia merasa betah di sampingmu. Oke. Buat kamu milih pile number 1, pile nomor 1, ada Sword of Pentacles di sini. Nggak usah banyak-banyak deh, 3 aja ya. Sword of Pentacles, ada Eight of Cups, ada Guardian of Cups di sini. Oke. Buat kamu yang memilih pile nomor 1 atau gambar nomor 1, well, apa sih yang bikin dia kamu unik ya sayang, karena kamu unik ya. Kamu unik. Ini sih sebenarnya kalau ngelihat kartunya sih ini nggak bagus-bagus amat, maksudnya sifat kamunya ya, tapi dia tuh tetap senang. Maksudnya dia tetap nggak tahu ya, mungkin justru hal ini itu membuat kamu tuh semakin menarik gitu loh, karena kamu unik, beda dengan yang lainnya ya. Kamu tuh orangnya tuh suka buru-buru, cepat-cepat gitu, maunya cepat-cepat. And then ya memang sih kalau kerja cepet gitu ya, tak 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 gitu. Kalau misalnya kerja tuh cepet-cepet diberesin semuanya, hanya saja kamu tergesa-gesa, sukanya maunya tuh cepet, pengennya tuh instan, cepet cepet cepet, dan akibatnya apa? Ketika cepet-cepet itu akhirnya clumsy, clumsy itu ceroboh ya. Clumsy ceroboh ya, mungkin ada hal-hal yang akhirnya nggak selesai gitu ya. Misalnya memulai sesuatu tuh endingnya tuh nggak selesai gitu. Nggak selesai, udah pas di tengah jalan, ya udahlah gitu, terus ditinggal gitu ya. And clumsy, clumsy di sini ini ya, maksudnya kecerobohan kamu itu ya sebenarnya menyebalkan, tapi mungkin justru dari situ akhirnya lahir satu penerimaan gitu dari dianya ya, penerimaan dari dianya. Karena bagaimanapun juga sekalipun kamu begitu, kamu adalah seseorang yang setia ya. Kamu adalah seseorang yang setia sama dia ya. Jadi misalnya diapa-apain dianya ngapa-ngapain ya. Even misalnya dia pernah selingkuh, pernah cheated, pernah pergi, pernah apa. Kamu tuh tetap aja gitu menerima. Kamu tetap aja gitu. Oh enggak, ya nggak apa-apa sini sayang gitu ya. Kamu masih tetap open, kamu masih tetap menerimanya. Itu yang bikin dia, ya sekalipun kamu mungkin orangnya agak little bit clumsy, ceroboh, tapi toh kamu adalah seseorang yang setia dan dia merasa kayak punya rumah ya. Kalau misalnya kemana-mana, ya udah pulangnya tuh ke kamu gitu loh. Oke. Kita akan lihat apa lagi yang bikin dia itu selalu teringat sama kamu ya. Ya, kamu adalah seseorang yang setia. Di sini ada loyal heart ya. Hati yang setia, sekalipun udah dilukai ya, sekalipun dia udah melukai kamu, tapi kamu tuh masih tetap setia sama dia, masih tetap sayang sama dia ya. Dan kamu senantiasa mengawasi dia dari jauh, kamu senantiasa mendoakan dia dari jauh.
itu menyentuh hatinya ya sayang ya. Mhm. Dan di mata dia, kamu itu adalah seseorang yang tenang, kalem gitu ya, tenang, kalem, mmm, sekalipun suka terburu-buru, maksudnya tenang kalemnya tuh gini, ketika pas ada masalah gitu ya, kamu nggak langsung reaktif emosional, langsung lempar gelas, lempar lempar handphone, oh sayang. Kamu nggak seperti itu, dan menanggapinya tuh menanggapi segala sesuatu tuh kamu nggak emosional. Tapi kamu ya udah tenang, kalem aja ya memang mungkin kamu ada kesedihan ya ketika misalnya dia melukai kamu ada kesedihan tapi kamu bisa recovery gitu loh, kamu bisa healing sendiri. Kamu bisa mengobati luka hatimu sendiri ya. Dan nggak tergantung, nggak needy gitu ya, nggak tergantung sama orang lain. Dan itu buat dia itu sangat menarik karena, oh iya kamu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Kamu adalah seseorang yang bisa mandiri, yang bisa hidup sendiri gitu ya. Bisa, ya bisa ini sendiri, bisa berjalan sendiri gitu loh. Itu yang membuat dia susah ngelupain kamu. Karena kenapa? Energi kamu itu mendatangkan ketenangan di dalam hatinya. Oke. Lalu apakah yang lain lagi? Ya, yang lain lagi. Kita akan lihat bagaimana perasaannya. Ini kartu bikinan Bunda sendiri ya. Ini Bunda bikin kartu sendiri. Demi kamu-kamu sayangku, cintaku, negeriku, bajuku, sepatuku, lemariku, pokoknya semuanya punyaku. Oke, apa sih yang sebenarnya dia rasain tentang kamu? Well, ini ternyata ya, ternyata ini hubungan yang saya lihat ini mungkin dia pernah ninggalin kamu atau mungkin kalian sudah berpisah. Sudah berpisah dan rasanya kayak nggak mungkin balikan lagi. Nah, ini dia nyadarnya ketika udah jauh dari kamu. Udah jauh dari kamu, akhirnya dia nyadar gitu. Akhirnya dia nyadar bahwa kamu adalah sebetulnya adalah pribadi yang membuat dia merasa nyaman gitu loh. Ya, jadi dia ingat ingat kepada kamu gitu. Ini saya lihat ini sepertinya sebuah hubungan yang memang sudah berpisah and kayaknya nggak mungkin gitu balikan. Ya, tapi suatu saat dia pengen untuk ketemu lagi sama kamu, berjumpa lagi dengan kamu karena bagaimanapun juga kamu ada di hatinya dia, ya, kamu ada di hatinya. Dia akan mencoba, entah kapan, dia akan mencoba untuk berupaya untuk bertemu lagi dengan kamu, ya, entah kapan, entah kapan. Sekalipun rasanya nggak ada harapan ya, aduh bisa nggak ya ketemu gitu, ketemu sama kamu lagi itu bisa nggak sih ya? Sepertinya kayak seolah-olah nggak ada harapan gitu ya. Tapi dia akan mencoba, dia akan berupaya, dia akan berusaha untuk bertemu dengan kamu. Karena ternyata dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang membuat dia merasa nyaman. Iya, dia akan berupaya di masa depan, dia akan mencoba untuk mencari kamu kembali ya. Dan dia katakan sekalipun kalian itu nggak bisa barengan, sekalipun kalian itu tidak bisa bersama, tidak bersatu secara fisik atau secara tubuh. Dan dia ngomong, aku tuh bakalan kangen kamu terus loh. Aku tuh bakalan kangen, aku bakalan rindu terus sama kamu. Oke, Bunda akan coba tarik ya untuk eh, kapan dia akan menghubungi kamu kembali. Oke, ya langsung loncat. Whenever you're ready. Whenever you're ready ini ketika mungkin kamu siap ya, ketika mungkin kamu sudah memaafkan dia, ketika kondisi kamu sudah lebih baik, sudah lebih tenang, sudah lebih kalem, sudah healing, udah rasa sudah nyaman, udah baik-baik saja, dan dia akan mencoba untuk menghubungi kamu whenever you're ready. Ya, ketika kamu siap, dia akan mencoba menghubungi kamu kembali. Oke, overall yang benar-benar membekas di hatinya tentang kamu, kenapa dia tidak bisa melupakan kamu adalah
Mhm. Karena kamu itu bisa mengambil satu tindakan yang tepat, yang benar. Artinya ada istilah namanya aparigraha. Aparigraha itu biarkan sesuatu yang memang pergi ya pergi, dan biarkan sesuatu yang ingin datang datang. Aparigraha. Opo onone, apa adanya. Aparigraha. Biar sesuatu yang memang mau datang, datanglah. Dan sesuatu yang memang mau pergi, pergilah. Aparigraha. Dan kamu punya sifat ini ya, punya sifat ini dan itu bikin dia kayak adem, kayak nyes gitu. Dia merasa kayak, ya siapa sih nggak senang gitu dengan energi-energi yang adem, energi yang maknyes gitu ya. Dan itu yang bikin dia justru terkesan. Justru ketika kamu sudah melepaskan dia, ya udah kamu pergi-pergi aja. Itu malah justru bikin dia nggak bisa ngelupain kamu, men. Oke. Well, kurang lebih begitu ya untuk kamu yang memilih file number one atau kartu, tumpukan kartu nomor satu yang membuat dia senantiasa ingat kepada kamu. Oke, sekarang saya akan bergerak ke file number two. File nomor dua yang membuat dia senantiasa teringat kepada kamu. Oke, yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu. Yang membuat dia selalu teringat kepada kamu. Yang membuat, nah, oke. Ada Eight of Pentacles di sini. Ada The Hermit di sini. Ada Guardian of Swords di sini. Apa yang bikin dia itu selalu teringat sama kamu? Well, buat kamu memilih pile nomor 2 atau gambar nomor 2, kamu adalah seseorang yang pinter ya, kamu adalah seseorang yang pinter, kamu adalah seseorang yang teliti, kamu punya pengetahuan, kamu punya talent, punya bakat, banyak bakat gitu ya. Dan itu cukup impress atau mengesankan banyak orang gitu ya. Kamu punya banyak sekali bakat dan itu keren banget sih menurut dia ya. Dan kamu dengan segala keterbatasan kamu, kamu tuh bisa berjalan ke atas ya. Berjalan ke atas tuh artinya kamu bisa untuk nggak seperti kebanyakan orang gitu loh. Kamu bisa menenangkan diri, bahkan kamu bisa memberikan cahaya buat orang-orang lain ya, memberikan cahaya buat orang-orang lain. Kamu adalah seseorang yang sebetulnya tidak terlalu suka keramaian ya. Dan apa ya, ada energi hening gitu loh di situ, ada energi hening. Ini membuat kamu jadi energinya kayak kayak ya adem gitu ya, adem ya. Orang dia jadi merasa kayak kayak mendapatkan banyak berkah positif dari hidupmu. Itu yang dirasakan dan kamu adalah seseorang yang berani untuk bicara. Kalau kamu nggak suka, kamu akan bicara dengan hati-hati ya. Tapi kalau misalnya kamu suka, kamu juga adalah seseorang yang dengan gamblang gitu ngomong. Ngomong ini loh gitu, aku nggak suka ya. Itu yang apa ya, kelebihan-kelebihan kamu yang cukup menonjol dan itu bikin dia itu cukup sangat terkesan ya dengan kamu. Kita lihat hal-hal lain yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu. Oops, oke. Oke, kamu adalah seseorang yang punya banyak impian, punya harapan di depan gitu ya. Kamu adalah seseorang yang punya banyak impian, punya punya banyak harapan di depan. Dan kamu sering cerita sebetulnya, misalnya ke depan kita begini 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 yuk gitu dan dia cukup seneng ya dengan impian-impian kamu. Dia merasa punya mimpi yang sama gitu. Oke.
Kamu adalah seseorang yang cukup bersih, maksudnya kamu suka kebersihan, kamu rajin gitu bersihin rumah, bersihin apa macam-macam, kamu rajin ya untuk membersih-bersihkan. Rajin lah. Itu bikin dia terkesan, oh kamu rajin ya gitu. Apalagi? Dan kamu adalah seseorang yang cukup adil menurut dia. Kamu cukup bijaksana menurut dia. Artinya ketika menyikapi sesuatu hal, kamu tidak emosional, tapi kamu bisa bersikap dengan adil, bisa memilih dan memilah ya. Bersikap dengan seadil-adilnya. Sehingga ya dia melihat kamu adalah sosok yang bijaksana. Sosok yang sebetulnya bisa dijadikan panutan gitu ya. Dan beberapa orang itu suka gitu untuk datang kepada kamu, kemudian berkonsultasi, meminta pendapat apa. Itu cukup mengesankan sih karena menurut dia kamu tuh berkarisma ya. Berkarisma. Dan saya akan lihat apakah lagi yang menjadi perasaan darinya yang membuat dia tuh nggak bisa ngelupain kamu. Jangan lupain aku ya katanya. Kamu masih ada di hatinya ya berarti. Jangan lupain aku ya. Please jangan lupakan aku. Jangan lupakan aku. Selama ini aku tuh sudah buta. Tidak melihat kebaikan-kebaikanmu. Aku udah buta selama ini. Tidak melihat segala kebaikan kamu. Aku mengharapkan yang terbaik buat kamu. Ini sosok ini sudah berpisah dengan kamu ya. Sudah berpisah dengan kamu tapi dia tidak bisa melupakan kamu. Dia masih terus teringat kepada kamu. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semua berkah-berkah positif yang kamu berikan di dalam kehidupanku. Sekalipun saat ini kita sudah selesai, hubungan kita sudah selesai, kita sudah tidak bisa bersama-sama lagi. Tapi aku tetap tidak bisa lepas dari pesonamu. Jadi dia masih terus ya, kepikiran, maksudnya kamu tetap melekat di pikirannya dia ya. Dia tidak bisa menghindar ya, nggak bisa menghindari hal itu. Kamu tetap ada di pikirannya dia, kamu tetap ada di hatinya dia, sekalipun hubungan kalian sudah berakhir. Oke? Dan sebenarnya dia ingin menghabiskan hidup bersama kamu. Itu yang diinginkan. Dan dia berharap suatu saat ada satu keajaiban yang terjadi ya supaya kalian itu nggak tahu lah bisa bersama-sama. Dan kalau itu terjadi tungguin aku ya entah kapan. Wait for me entah kapan. Oke, di sini saya akan tarik ya. Kira-kira kapan dia akan datang lagi ke kamu? Kira-kira kapankah dia akan datang kepada kamu? Maksimal 5 tahun ya. Maksimal 5 tahun dia akan maksimal 5 tahun itu maksimal. Artinya sebelumnya pun bisa ya. Jadi maksimal dalam waktu 5 tahun dia akan datang kembali kepada kamu. Maksimal 5 tahun. Oke, dan apa sih yang bikin dia sebetulnya sangat-sangat nggak bisa gitu ya? Nggak bisa banget untuk ngelupain kamu. Mhm. Karena kamu adalah seseorang yang mengandalkan Gusti, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu maksudnya, aku tuh siap ya Allah gitu loh. Aku siap ya Allah, dorong aku gitu, dorong aku ya. Jadi kamu adalah seseorang yang apa ya, yang sebetulnya terkoneksi, terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan semesta. Maksudnya terkoneksinya adalah aku nih siap, siap dengan segala kejadian gitu loh. Jadi kamu itu kamu bukan menye-menye, kamu bukanlah seseorang yang coward, yang pengecut, enggak ya. Kamu adalah seseorang yang siap. Ya Allah, aku tuh siap.
apapun yang terjadi, segala apapun yang pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan itu aku siap untuk menerimanya, ya. Keteguhan hatimu itu sangat mengesankan hatinya. Karena kamu adalah seseorang, kalau dilihat dari kartu-kartunya yang keluar, kamu adalah seseorang yang tough, kamu adalah seseorang yang tangguh, dan itu sangat mengesankan buat dia. Oke, ini kurang lebih buat kamu yang memilih pile number 2 ya. Saya akan bergerak ke pile number 3 buat kamu yang memilih pile number 3. Pile number 3. Pile number 3, gambar nomor 3 atau tumpukan kartu nomor 3 ya. Oke. Bunda shuffle dulu. Kalau kartu-kartu yang ori itu kayak gini ya. Gedong-gedong gitu. Kartunya itu gedong-gedong gede-gede. Buat kamu yang memilih pile number 3. Ada The Empress reverse di sini. Ada Eight of Pentacles reverse di sini. Dan ada Seven of Pentacles reverse di sini. Oke. Oke, apa yang membuat dia teringat sama kamu? Well, oke. Sayangku buat kamu yang milih pile number 3, ini dia lebih mirip apa ya? Ada campur kasihan ya. Campur kasihan gitu sama kamu. Kagum campur kasihan. Kasihannya karena ini ternyata buat kamu yang milih pile number 3, kamu mengalami banyak banget pergolakan kehidupan yang nggak enak ya. Kamu sempat gitu kehilangan uang, mungkin kamu kena tipu atau ada orang minjem nggak balik ya. Kamu sempat gitu mengalami kesulitan keuangan, kehilangan uang lebih tepatnya. Terus kemudian di sini juga kamu mengalami satu masalah emosional, banyak penderitaan hidup, banyak luka ya, banyak luka batin. Terus kemudian kamu ini juga apa ya? Beberapa dari kamu mungkin sempat kayak kehilangan pekerjaan, sempat kayak kehilangan apa ya? Ya kehilangan project, kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan ya. Dia kasihan karena kamu mengalami semuanya ini, tapi sekaligus kagum. Kagumnya karena kamu masih nggak menyerah gitu loh, sampai hari ini tuh kamu tuh nggak menyerah. Jadi dia kagum, sekalipun kamu mengalami semuanya ini, kamu masih tidak menyerah, kamu masih terus berusaha untuk bangkit ya. Justru kisah sedihmu itu nggak bikin dia ilfil, tapi membuat dia justru malah makin terkesan ya. Karena dia melihat bagaimana kamu mengatasi semua kesulitan-kesulitan kehidupan ini ya. Dan kita lihat lagi apakah lagi yang membuat dia terkesan selalu ingat pada kamu ya. Apa yang bikin dia selalu teringat kepadamu. Ya, sekalipun hidupmu kacrut, sekalipun hidupmu kamu banyak mengalami persoalan, tapi kamu adalah seseorang yang pandai bersyukur. Artinya, kamu tetap bisa memandang positif gitu untuk kejadian-kejadian yang nggak enak. Kamu masih bisa mengambil makna ya, kamu masih bisa berterima kasih dengan apa yang kamu ada. Dan itu tuh indah banget. Nah ini bikin dia tuh tersentuh tuh di situ. Kamu tuh hidupnya tuh udah kayak gitu, tapi kok masih bisa bersyukur gitu ya. Dan kamu tahu apa yang bukan menjadi milik kamu ya udah gitu. Kamu melepaskan hal-hal yang memang bukan milik kamu. Ya memang bukan buatku kok ya sudah gitu ya. Dan kamu masih punya iman di depan. Kamu masih punya harapan, aku yakin kok di depan itu baik gitu ya. Aku yakin di depan itu semuanya baik-baik saja. Nah, ini yang apa ya, keteguhan hatimu. Ya kamu masih tertata percaya kepada mimpi-mimpimu. Kamu masih tetap bersyukur ya, sekalipun kejadian saat ini mungkin enggak banget gitu buat kamu. Dan itu tuh menampakkan satu jiwa yang indah karena ada satu jiwa yang
pantang menyerah di situ. Itu bikin dia impress, terkesan ya. Oke, kita akan lihat bagaimana perasaannya. Apa yang dia rasakan sebetulnya tentang kamu. Ini kartu bikinan Bunda sendiri ya. Kartu Bunda bikin sendiri. Dia ngomong, kamu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngucapin apa-apa, aku tuh sudah tahu. Memang saat ini kalian berpisah dan dia pengen kamu nggak mengganggunya ya, udah nggak usah deh, nggak usah diganggu dulu. Dan seolah-olah dia tuh seolah-olah seperti nggak peduli sama kamu. Karena ternyata apa? Dia pun juga mengalami hidup yang kacrut saat ini. Hidupnya pun sedang kacrut, hidupnya pun sedang berantakan saat ini. Ya, dia merasa percuma deh, sia-sia kalau misalnya hubungan kalian tuh dia merasa hubungan itu sia-sia. Tapi satu hal yang dia ingat adalah dia tidak bisa menemukan seseorang yang lain yang sebaik kamu. Dia nggak bisa menemukan orang lain yang sebaik kamu kepada dia ya. Ya sebetulnya dia ingin gitu untuk menghabiskan masa hidupnya itu bersama-sama dengan kamu. Jangan menangis ya katanya, tapi yang nggak bisa. Kalian nggak bisa bersatu. Jangan menangis. Sebetulnya dia pengen ya. Dan ini hanyalah tentang apa adanya dia ya. Dia apa adanya tuh seperti ini. Kondisinya seperti ini. Jadi sebetulnya kalian itu sedang sama-sama banyak persoalan. Banyak persoalan, tapi kamunya tangguh. Dia justru lebih lemah dari kamu karena dia merasa dia sangat berantakan gitu. Dan ya sudah gitu, dia merasa bahwa nggak bisa gitu barengan lagi, udah nggak ada kesempatan. Padahal sebetulnya di dalam dasar hatinya tuh dia pengen menghabiskan masa tuanya bersama kamu karena ternyata dia tidak bisa menemukan orang lain lagi yang sebaik diri kamu. Itu yang saat ini dia rasakan, oke? Dan sebagai pamungkas buat kamu yang milih pile nomor 3, aduh jatuh, ini kartu segede mendoan Purwokerto. Yang sangat-sangat membuat dia nggak bisa ngelupain kamu, yang bikin dia senantiasa ingat terus sama kamu adalah karena kamu tuh adalah seseorang yang penuh cinta. Kamu adalah seseorang yang penuh cinta. Ya, hatimu tuh sangat luas, seluas samudra. Yang ada di dalam hatimu hanya cinta. Dan itu tuh dia tuh kagum gitu loh. Udah ngalamin kayak gitu macam-macam. Hatimu tuh begitu bersih ya. Sudah selalu bersyukur dan hatimu selalu penuh cinta. Aduh indah banget gitu, dia memandang bahwa kamu tuh memang sosok yang indah dan dia tidak bisa menemukan orang seperti kamu gitu ya. Well, ini buat kamu yang memilih pile nomor 3, kurang lebih seperti ini. Oke kesayangan, apapun kartu yang kamu pilih ya, sekali lagi tetap senantiasa mempercayai intuisi yang ada di dalam hati kamu. Dan kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau tidak ada budget, sayangku, kamu boleh nyalakan loncengnya karena Bunda sering siaran live di YouTube, oke? Kamu bisa simak, nanti bisa nanya apa aja ketika Bunda live ya, oke sayangku? Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you kesayangan, bye-bye.